A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan yang baik ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-8 ya ibu-ibu. Semoga kita semua masih tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Baik, kultum yang ke-8 ini saya mendapatkan amanah dengan tema ridho terhadap qada. Nah, yang dimaksud di sini apa ya Bu? Sabar dan ridho terhadap qada adalah bagaimana sikap teragung yang harus dimiliki seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Amr bin Syad bin Abi Waqqas dari ayahnya, saya kagum terhadap orang mukmin jika kebaikan menimpa dirinya, dia memuji Allah dan bersyukur. Jika musibah menerima dirinya, ia tetap memuji Allah dan bersabar. Karena itulah seorang mukmin akan diberi pahala pada setiap perkara apapun yang menimpa dirinya. Hadis riwayat Abu Razak At-Tabrani. Baik, yang dimaksud pahala sini apa, yaitu pahala atas keridoannya terhadap qada dari Allah dan kesabarannya, dan selalu bersyukur dan mengadukan musibahnya kecuali kepada Allah. Hukum menerima qada ini dengan ridho adalah wajib setiap muslim. Nah, ini kan terjadi seperti saat ini ya ibu-ibu, dengan adanya corona kita tidak akan pernah tahu gitu ya kapan selesainya, tapi dengan berjalannya waktu kita nggak tahu sampai ini, hanya kita bisa berdoa dan menerima dengan ikhlas musibah saat ini. Nah, ini di dalam wa as'aluka ridho'a ba'dal qada'i, dan aku meminta kepadamu ya Allah bila bisa ridho setelah menerima qada ini. Nah, marah terhadap qada adalah hukumnya haram gitu. Kita tidak boleh marah nih dengan kondisi dan keadaan saat ini. Sesungguhnya jika Allah akan mencintai suatu kaum, maka dia akan memberikan ujian kepada mereka. Barang siapa yang bersabar, maka kesabaran itu bermanfaat baginya, dan barang siapa marah, maka kemarahan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Ibnu Mufi berkata isnad hadis ini baik. Nah, ridho dan marah ini adalah perbuatan manusia. Manusia akan diberi pahala atas perbuatannya dan akan disisa atas kemarahannya. Sedangkan qada sendiri tidak termasuk perbuatan manusia, sehingga manusia tidak akan diminta pertanggungjawabannya atas terjadinya qada, sebab bukan termasuk perbuatannya. Tetapi ya ditanya tentang ridho dan marahnya terhadap qada. Nah, baik ibu-ibu. Nah, ternyata qada itu adalah akan menjadi penebus dosa-dosa kita gitu, dan sebagai sarana dihapuskan kesalahan kita. Hadis yang lain adalah dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu duri atau yang lebih dari itu yang menimpa seorang mukmin, maka pasti dengan duri itu Allah akan mengurangi kesalahannya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah itu adalah salah, dan kita sabar dan menerima qada itu akan menjadi penggugur dosa kita. Nah, kemana kita kalau kita sebagai umat manusia sudah merencanakan tapi Allah menentukannya lain, maka mintalah pada Allah agar ia memperbaiki segala urusannya. Mintalah pada Allah diberikan kesabaran padamu. Minta pada Allah ditunjukkan jalan yang lebih baik untuk dirimu. Intinya seorang mukmin harus meyakini bahwa semua keadaan di dunia ini pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui sesuatu al-alim, baik kejadian telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Kejadian apapun hendaknya telah diketahui oleh Allah, dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sikap ridho terhadap qada
Allah Subhanahu wa taala tunjukkan secara jelas oleh sikap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berkata, tak masalah bagiku apapun kondisi yang terjadi, baik yang aku sukai ataupun yang tidak aku sukai, sebab sesungguhnya aku tidak tahu apakah kebaikan itu ada dalam perkara yang aku sukai atau yang tidak aku sukai. Semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa sabar dan ridho terhadap apapun yang telah menjadi qada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.